Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah kelas 6. Apa kabar semuanya? Ustazah doakan anak-anak Ustazah semuanya sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Kali ini ketemu lagi bersama Ustazah Lydia. Baik anak Ustazah, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang tema 3, subtema 2, dan subtema 3. Kali ini adalah tema terakhir di tema 3. Insya Allah pada hari Senin tanggal 21 September 2020 anak Ustazah akan melaksanakan PTS semester ganjil. Nah, baik anak Ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa, yaitu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak Ustazah bisa mengetahui perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, anak Ustazah bisa menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, anak Ustazah bisa menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, anak Ustazah bisa memahami tentang interval nada. Dan yang terakhir adalah anak Ustazah bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak Ustazah, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Baik anak Ustazah, ini adalah gambar televisi. Nah, anak Ustazah di rumah semuanya sudah memiliki televisi dan sudah pernah menonton televisi. Ayo, siapa yang tahu siapa penemu televisi? Nah, penemu televisi pertama kali adalah John Logie Baird. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kemudian, kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu tele, artinya jauh, dan bahasa Latinnya visio yang artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau media penglihatan. Nah, sekarang anak Ustazah perhatikan di dalam buku siswa itu halaman 61 ada sebuah paragraf yang judulnya Si Kotak Ajaib. Pada paragraf tersebut, Ustazah hanya mengambil paragraf yang pertama saja. Pada kalimat keduanya yang bergaris miring, yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya, dan yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kalimat yang ketiganya, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, dari 3 kalimat yang bercetak miring itu adalah merupakan kalimat tidak efektif. Nah, bagaimana caranya kita merubah ke kalimat efektif? Anak Ustazah bisa melihatnya seperti berikut. Sebelum anak Ustazah mengetahui apa itu kalimat efektif, yaitu kalimat efektif adalah susunan kata yang tidak mengikuti kaedah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat tidak efektif. Yang pertama tadi yaitu ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Nah, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya itu adalah kalimat yang tidak efektif. Bagaimana cara kita merubah ke kalimat efektif? Yaitu berubah menjadi ia adalah penemu untuk pertama kalinya.
kalimat yang pada kesempatan itu kita hilangkan. Nah, maka berubah menjadi penemu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Nah, itu kalimat efektif yang pertama. Pada kalimat efektif yang ketiga, yaitu Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Nah, pada kalimat yang bercetak miring itu merupakan kalimat tidak efektif. Sekarang kita merubahnya ke kalimat efektif. Bagaimana caranya kita merubah ke kalimat efektif? Nah, Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Di depan para bapak-bapak. Nah, di sini kata para itu bisa kita hilangkan karena para itu mengandung arti yang banyak atau lebih dari satu. Maka bisa berubah menjadi Baird mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Lalu kita lihat kalimat yang keempat. Kalimat tidak efektifnya adalah seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Anak ustazah perhatikan pada kalimat yang bercetak miring, yaitu lalu televisi kemudian terus berkembang. Kata kemudian bisa kita hilangkan, maka berubah menjadi seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, pengaruh televisi terhadap kehidupan manusia. Di sini ada dua pengaruhnya, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kita lihat pengaruh positif pada dunia pendidikan. Apa pengaruh positifnya? Yang pertama, sebagai sarana belajar tambahan. Yang kedua, memunculkan kreativitas. Yang ketiga, mengetahui berita tentang pendidikan. Sedangkan pengaruh negatifnya pada dunia pendidikan adalah yang pertama, menjadi malas belajar. Yang kedua, nilai sekolah bisa turun. Dan yang ketiga, merusak moral. Kemudian, pengaruh positif terhadap ilmu pengetahuan, yaitu bisa menambah wawasan pengetahuan umum. Sedangkan pengaruh negatif terhadap ilmu pengetahuan, yang pertama mendapat ide penipuan, yang kedua mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Nah, tahukah antum bagaimana perkembangan jam mekanik? Apa manfaat dari jam temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, pada penemuan jam mekanik ada beberapa perkembangan di sana. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian berkembang pada tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum petunjuk menit. Kemudian pada tahun 1920 jam ditemukan, yaitu jam saku, dan kemudian ditemukan juga jam tangan. Apa itu jam? Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Manfaat jam yang pertama adalah dengan adanya jam kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Oke, anak ustazah.
Selanjutnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Kemudian, lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah yang mengandung arti yaitu berhenti, kemudian kuning yang artinya harus hati-hati, dan hijau kita diperbolehkan untuk berjalan. Kemudian, tahukah antum siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Nah, ini adalah gambar lampu lalu lintas. Penemu lampu lalu lintas adalah Gareth Augustus Morgan pada tahun 1923. Nah, lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Jadi, ciri-ciri dari rangkaian paralel tersebut adalah yang pertama, disusun berderet atau sejajar. Yang kedua, jika salah satu komponen rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Yang ketiga adalah arus yang mengalir berbeda-beda. Dan yang keempat adalah kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, itulah 4 ciri-ciri dari rangkaian paralel. Sekarang anak ustazah bisa lihat, perhatikan gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perbedaannya adalah pada rangkaian paralel membutuhkan kabel yang lebih banyak, serta lampu yang hidup pada rangkaian paralel lampunya lebih bercahaya atau lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Nah, sekarang tahukah antum siapa penemu komputer? Nah, di rumah pasti anak ustazah ada yang memiliki komputer. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Dan mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan bapak komputer. Nah, bagaimana perkembangan komputer dari zaman ke zaman? Pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional namanya abacus. Kemudian berkembang pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Kemudian pada tahun 1939, komputer listrik pun dibuat. Pada tahun 1971, elektronik mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Kemudian berkembang pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau biasa disebut home computer. Dan pada tahun 1983, internet dengan jaringan global pun diciptakan. Dan yang terakhir pada tahun 1994, dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat sampai saat sekarang ini. Seperti kita belajar, saat ini kita menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, contoh alat musik yang bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do adalah pianika, angklung, kolintang atau musik lainnya. Nah, semua itu adalah bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, anak ustazah bisa lihat di sini. Ini adalah nada-nadanya. Kemudian, bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan menggunakan yang lebih modern? Nah, anak ustazah perhatikan, zaman dulu
Manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Nah, saya perhatikan teksnya ya. Dan perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Nah, dari paragraf dan kalimat tersebut, di sana ada kata modern. Modern itu merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah modern. Kemudian yang kedua, di sana ada kata tidak baku zaman. Sedangkan kata bakunya adalah zaman. Dan di bawahnya ada kita temukan kata tidak baku dipakai. Dipakai adalah kata bakunya yaitu dipakai. Nah, jadi anak ustazah bisa membedakannya. Jadi anak ustazah, apa itu kosakata baku? Yaitu kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Oke, anak ustazah, perhatikan gambar berikut. Yo, gambar siapakah ini? Ini adalah gambar dari Bapak Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie yang biasa dikenal dengan Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Bapak Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pada pesawat terbang. Kemudian anak ustazah perhatikan juga foto berikut ini. Ayo, siapa yang tahu? Nah, ini adalah Guglielmo Marconi, lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874, dikenal sebagai penemu radio. Marconi menerima penghargaan Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Keren ya? Contoh alat komunikasi gelombang tanpa kabel yang ditemukan oleh Marconi adalah telegram, radio, dan teknologi radar. Ayo anak ustazah. Kemudian ada beberapa manfaat dari radio. Yang pertama, memberitakan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, sarana informasi. Dan yang ketiga, alat untuk memasang iklan untuk mempromosikan barang yang akan dijual. Seperti saat sekarang ini, radio juga dimanfaatkan sebagai pembelajaran daring atau online. Anak ustazah juga bisa mendengarkan radio di rumah. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. 1. Kita berhak mengendarai kendaraan, tetapi kita harus menyesuaikan dengan umur. Misalnya, anak SD bisa menggunakan sepeda. Kemudian, kita berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan jika belajar dengan sungguh-sungguh dan jujur. Berikut ini, silakan anak ustazah lihat gambar rangkaian lampu di kelas kita. Nah, rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian listrik campuran, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Dari rangkaian listrik tersebut, bisa kita lihat terdapat 3 buah sakelar, sakelar 1 S1, sakelar 2 S2,
Sakelar 3 S3 dengan 4 buah lampu di kelas. Lampu 1 L1, lampu 2 L2, lampu 3 L3, dan lampu 4 L4. Saat sakelar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1 atau L1. Dan saat sakelar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Yang ketiga, saat sakelar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau lampu 4 menyala. Rangkaian seri pada lampu di kelas adalah lampu 3 dan lampu 4, sedangkan rangkaian paralel adalah lampu 1, 2, dan lampu 3, lampu 4. Nah, Ana Ustazah lihat gambar atau foto berikut ini. Nah, ini adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam, yaitu adalah seorang penemu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah menandakan untuk berhenti, kuning menandakan untuk hati-hati, dan hijau menandakan boleh jalan. Apa manfaat lampu lalu lintas? Manfaatnya adalah untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Beberapa hak pengguna jalan raya. Yang pertama, mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan di jalan raya. Yang kedua, mendapatkan fasilitas kendaraan umum yang baik dan layak pakai. Yang ketiga, mendapatkan asuransi kecelakaan bagi pengendara. Itulah beberapa hak pengguna jalan raya. Sebagai pengguna jalan raya, kita juga memiliki beberapa kewajiban sebagai pengguna jalan. Yang pertama, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, bagi pejalan kaki menyeberang di zebra cross. Yang ketiga, bagi pengendara motor atau mobil wajib memiliki SIM dan STNK. Contoh rambu-rambu lalu lintas yang sering kita temukan di jalan. Yang pertama ada gambar stop. Itu artinya berhenti. Gambar yang kedua adalah gambar segitiga. Itu artinya beri kesempatan. Yang ketiga ada tanda silang, yang artinya silang datar dengan satu jalur rel. Yang keempat ada tanda orang yang berkendara, artinya kendaraan roda 2 dilarang masuk. Nah, di sini ada tulisan Cibitung dengan tanda panah ke atas. Itu artinya penunjuk jalan keluar dari Cibitung. Kemudian yang kedua ada gambar tanda tambah dengan gambar tempat tidur. Itu artinya rumah sakit. Kemudian ada tulisan Dieng 10 km. Itu artinya penunjuk jalan jarak tempuh Dieng 10 km. Nah, masih banyak lagi rambu lalu lintas yang sering kita temukan di jalan. Anak Ustazah bisa melihatnya ketika sedang berkendara. Nah, berikut ini beberapa penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Penemuan yang pertama adalah telepon. Apa yang dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama, dapat berkomunikasi jarak jauh. Yang kedua, dapat menyampaikan informasi dengan cepat. Yang ketiga,
biaya penyampaian informasi murah dan efisien. Penemuan yang kedua adalah laptop. Apa yang dirasakan oleh masyarakat? Perubahannya adalah dapat menyelesaikan tugas atau pembuatan dokumen dengan mudah dan biaya murah. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan, menjadi media komunikasi. Yang keempat, mudah mencari lowongan kerja. Yang kelima, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Kemudian selanjutnya adalah penemuan yang ketiga, yaitu angkutan kota atau angkot. Apa yang dirasakan perubahannya oleh masyarakat? Yang pertama, mengurangi kemacetan di jalan raya. Yang kedua, biaya murah. Dan yang ketiga, menghemat waktu. Nah, itulah penemuan yang dirasakan perubahannya oleh masyarakat. Sekarang Ana Ustazah lihat gambar atau foto berikut ini. Siapakah dia? Dia adalah Bapak William G. Morgan. Adalah penemu permainan bola voli pada tahun 1895. Sedangkan bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Nah, itulah Nana Ustazah materi pembelajaran kita di tema 3. Alhamdulillah, tema kita sampai tema 3 sudah selesai, dan persiapkan diri antum untuk menghadapi ujian tengah semester ganjil pada hari Senin tanggal 21 September 2020. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.